mulai pikirkan tentang kerohanian dengan cara yang benar. Saudara hidup merana bukan karena kesulitan ekonomi atau kesulitan kesehatan atau kesulitan karena ada COVID dan lain-lain. Saudara dan saya sulit dan merana karena dosa. Dosa lebih menakutkan dari miskin. Dosa lebih menakutkan dari sakit. Dosa lebih menakutkan dari sekarat. Karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Dan itulah kita. Kita harusnya terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tapi surat Efesus mengatakan, engkau yang harusnya tanpa harapan, sekarang diberikan hidup yang baru. Diberikan keselamatan, diberikan iman, diberikan kepercayaan kepada Kristus. Sehingga saudara yang harusnya binasa sekarang menjadi ahli waris sorga dan bumi. Saudara dan saya akan menjadi raja bersama dengan Kristus di sorga dan di bumi. Ini pemberian yang begitu besar. Maka tidak heran Paulus bisa mengatakan, saya bersuka cita meskipun saya di penjara. Ini sesuatu yang saya sulit lihat di dalam diri orang Kristen. Ketika dikatakan ada sukacita, haleluya sukacita. Kenapa sukacita? Baru naik gaji. Haleluya sukacita. Kenapa? Baru dapat deal bisnis. Haleluya sukacita. Kenapa? Karena baru dapat anak atau dapat rumah baru atau apapun. Tapi Paulus bilang, saya bersukacita di dalam penjara. Kenapa dia bersukacita di dalam penjara? Saudara tahu, orang yang di dalam penjara kehilangan hartanya, kehilangan kebebasannya, kehilangan nama baiknya, dan mungkin akan mati dibunuh, diberikan hukuman mati. Tapi Paulus mengatakan, saya bersukacita. Kenapa engkau bersukacita, Paulus? Karena dia tahu siapa dia, dan dia tahu apa yang Tuhan berikan di dalam cinta kasih-Nya. Dan inilah yang harusnya kita pahami tentang doktrin predestinasi. Maka saudara, doktrin predestinasi bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diadu dengan orang-orang yang tidak percaya doktrin predestinasi, tapi untuk direnungkan dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Tuhan cintamu kepada saya, setiap pemberian, setiap cinta, setiap kasih, setiap pernyataan kasih yang Tuhan berikan, satu pun tidak ada yang layak saya terima. Saya punya sehat, saya tidak layak terima sehat. Saya punya keselamatan, saya tidak layak terima keselamatan. Saya punya hidup, saya tidak layak terima hidup. Saya punya Kristus, saya tidak layak terima Dia. Saya punya pengharapan menerima janji yang besar dari Tuhan. Saya tidak punya hak untuk mendapatkan pengharapan dan janji indah dari Tuhan. Tidak ada apapun, apapun saja yang saya boleh nikmati di dalam Tuhan yang berhak saya terima. Saya orang berdosa harusnya menerima murka Tuhan. Tapi saudara sekalian, surat Efesus menyatakan hal yang indah ini. Maka predestinasi adalah doktrin yang sangat indah. Kalau saudara sekarang ditanya atau nanti setelah ini ditanya, kamu orang reform? Jawab, iya. Lalu ketika ditanya, jadi kamu percaya predestinasi? Saudara dengan penuh sukacita mengatakan iya. Kenapa? Karena disitulah segala sukacita saya. Saya bersukacita karena apa? Karena Tuhan ternyata sudah pilih saya sebelum dunia dijadikan. Alasan saya ada di dunia ini adalah untuk dimuliakan bersama dengan Kristus sesuai dengan janji Tuhan. Tapi kita nggak bisa sombong dengan mengatakan pantas saja Tuhan muliakan saya. Lihat rohani saya, lihat kesalehan saya, lihat berapa besar saya mencintai Tuhan. Omong kosong. Saudara akan sadar, saya mendapatkan kemuliaan di dalam Kristus. Tuhan akan permuliakan Kristus, memberikan Dia tahta raja di sorga dan di bumi. Seluruh karya Tuhan di bumi dan di sorga disatukan di dalam Dia. Dan surat Efesus mengatakan, kamu orang percaya akan bersama dengan Kristus menerima ini. Saudara dan saya akan terima apa yang cuma Yesus layak dapat. Kenapa kita bisa terima juga? Predestinasi mengingatkan kepada kita, karena cinta kasih Tuhan yang besar. Adakah hal yang saya layak dapat? Tidak, tidak ada sama sekali. Mirip dengan yang Martin Luther katakan di akhir hidupnya. Dia mengatakan, inilah kebenaran, kita semua cuma pengemis, tapi Tuhan berikan segalanya. Saudara, nggak ada pengemis yang merasa hidupnya akan menjadi, atau nggak ada pengemis yang merasa hidupnya berat karena kurang uang. Pengemis mengatakan kurang uang itu memang hidup. Bagian dari hidup saya adalah kurang uang. Nggak ada pengemis komplain, kenapa ya saya nggak bisa punya mobil. Pengemis mengatakan, saya memang sudah terbiasa dengan nggak punya mobil. Hidup saya memang begini, saya nggak punya rumah. Kalau kehujanan saya akan mati, hampir mati kena hujan. Saya kedinginan, saya nggak punya pakaian yang cukup, saya tidak punya tempat tidur. Dan pengemis akan mengatakan, inilah saya. Saya tidak berhak atas apapun, inilah saya. Tapi saudara, ketika pengemis itu dapat pemberian, dia akan mengatakan, apa yang didapatkan ini tidak layak saya terima. Sayang sekali kita tidak berlaku sebagai pengemis. Seringkali kita berlaku sebagai yang berhak mendapatkan. Saya berhak dapat kaya. Saya berhak dapat sehat. Saya berhak dapat tenang hidupnya. Saya berhak dapat stabilitas. Saya berhak dapat ketentraman. Dan itu yang membuat kita sulit menghargai anugerah Tuhan. Begitu ketenangan digoncang sedikit, seluruh iman hilang.
Begitu ketentraman digoncang sedikit, kita merasa aku tidak layak diperlakukan ini. Kenapa Tuhan perlakukan seperti ini? Maka saudara, mari belajar dari doktrin predestinasi. Aku cuma pengemis, dan pengemis tidak akan komplain keadaannya. Pengemis cuma bisa bersyukur kalau ada hal-hal yang Tuhan tambahkan sebagai anugerah. Saudara dan saya ditambahkan hal terlalu besar. Alkitab mengatakan saudara dan saya dapat Roh Kudus dan dapat Kristus. Dua pribadi Allah. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Maka kita bisa berseru bersama dengan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Tuhan, Engkau itu cukup bagi saya. Ambil apapun tapi jangan ambil dirimu. Mari belajar bicara itu. Ambil apapun tapi jangan ambil dirimu. Jangan tinggalkan saya. Apapun yang saya punya Tuhan mau ambil, silakan. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya. Itu doa orang-orang suci. Dan Alkitab mengatakan di dalam surat Efesus mengenai doktrin predestinasi ini. Tuhan gak mungkin tinggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah lakukan itu karena engkau ada oleh karena cinta kasih Tuhan. Engkau selamat oleh karena cinta kasih Tuhan. Engkau pasti akan masuk kemuliaan Kristus oleh karena cinta kasih Tuhan. Engkau yang tidak berhak memperoleh semua ini oleh karena cinta kasih Tuhan. Maka seperti saya katakan, surat Efesus begitu indah dan doktrin predestinasi melalui perspektif surat ini begitu indah. Mari belajar dikuatkan oleh cinta kasih Tuhan. Mari kita berdoa.